Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat PT Hangnan Sejahtera Indonesia. PT Hangnan Sejahtera Indonesia didirikan pada tahun 1991 dan mulai beroperasi sejak tahun 1991 akhir. Pada tahun 2002, pabrik ketiga mulai beroperasi dan tahun 2013 sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001 pada tahun 2008. PT Hangnan Sejahtera Indonesia adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang industri manufaktur yang memproduksi keramik peralatan rumah tangga. PT Hangnan Sejahtera Indonesia atau HSI adalah spesialis dan produsen peralatan keramik pecah belah dan elegan dengan penekanan pada produk berkualitas premium, pelayanan prima, dan pengiriman yang andal. Kemudian di sini ada pengertian hubungan industrial. Hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang tersangkut atau berkepentingan atas proses produksi barang atau pelayanan jasa di suatu perusahaan. Pihak yang paling berkepentingan atas keberhasilan perusahaan dan berhubungan langsung sehari-hari adalah pengusaha atau manajemen dalam pekerja. Di sini ada penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta. Penyelesaian hubungan industrial membagi beberapa jenis perselisihan hubungan industri, yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, perselisihan antar serikat pekerja dan serikat buruh. Baik, di sini saya melanjutkan materi sebelumnya tentang perselisihan hubungan industrial. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan melalui dua jalur, yaitu penyelesaian di luar pengendalian hubungan industrial, non-litigasi, dan penyelesaian melalui pengadilan hubungan industrial litigasi. Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan hubungan industrial atau non-litigasi meliputi 4 cara, yaitu yang pertama, penyelesaian melalui bipartit, yang kedua, penyelesaian melalui mediasi, yang ketiga, penyelesaian melalui konsiliasi, dan yang terakhir, penyelesaian melalui arbitrase. Berdasarkan ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama mengenai perselisihan hak, di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan, di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan. Mediasi hubungan industrial. Apabila ternyata penyelesaian hubungan industrial tidak dapat diselesaikan atau tidak dapat menemukan kesepakatan melalui perundingan bipartit, maka tahap berikutnya adalah penyelesaian dengan menggunakan cara mediasi. Upaya penyelesaian masalah hubungan industrial melalui mediasi sifatnya wajib apabila penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase tidak dapat disepakati oleh para pihak. Namun, dalam hal tidak tercapai kesepakatan melalui mediasi berdasarkan ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka yang pertama, mediator mengeluarkan anjuran tertulis. Yang kedua, anjuran tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam poin pertama dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak sidang mediasi pertama sudah harus disampaikan kepada para pihak. Yang ketiga, para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada poin pertama. Maka, dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak anjuran tertulis disetujui, mediator harus sudah selesai membantu para pihak dalam membuat perjanjian bersama untuk kemudian didaftarkan di pengadilan hubungan industrial. Pada pengadilan negeri setempat di wilayah hukum, pihak-pihak mengadakan perjanjian bersama untuk mendapatkan akta bukti pendapatan. Yang selanjutnya mengenai pengertian hukum ketenagakerjaan.
hukum ketenagakerjaan apabila kita merujuk kepada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengandung arti bahwa hukum ketenagakerjaan adalah peraturan yang mengatur tentang hal-hal dunia ketenagakerjaan, baik pada waktu sebelum, selama, atau sesudah masa kerja. Apabila ditelaah dari pengertian, katanya mengandung dua kata, yaitu hukum dan ketenagakerjaan. Hukum dapat diartikan sebagai norma atau seperangkat aturan yang dibuat oleh penguasa, dan ketenagakerjaan mengandung arti hal-hal yang berhubungan dengan dunia ketenagakerjaan yang meliputi tenaga kerja, lembaga usaha atau badan usaha, pemerintah sebagai lembaga penyelenggara negara. Asas dan tujuan hukum ketenagakerjaan. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian ada 4 tujuan hukum ketenagakerjaan yang dituangkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk 1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. 2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. 3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. 4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya. Baik, selanjutnya ada pengertian pekerja, pengusaha, perusahaan, dan serikat pekerja. Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan membuat bahwa yang dimaksud dengan pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Apabila kita telaah dalam pengertian pekerja, ada 2 unsur pokok penting dalam pengertian tersebut, yaitu kata orang dan kata upah atau imbalan. Orang identik dengan manusia, tentu dalam pelaksanaannya pekerja harus diperlakukan secara manusiawi, termasuk di dalam upah pekerja atau imbalan bagi pekerja harus memenuhi kebutuhan hidup yang layak secara manusiawi. Pekerja, buruh, usaha sosial, dan usaha-usaha yang lain yang tidak terbentuk perusahaan tetapi mempunyai pengurus. Yang selanjutnya ada peranan pengurus serikat pekerja dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di PT Haingnam Sejahtera Indonesia. PT Haingnam Sejahtera Indonesia adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang industri manufaktur yang memproduksi keramik peralatan rumah tangga. PT Haingnam Sejahtera terletak di Jalan Cibodas, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dengan luas area pabrik kurang lebih 3 hektar dan memperkerjakan 1.261 pekerja laki-laki dan perempuan dan 3 orang asing Korea sebagai teknisi. Di PT Haingnam Sejahtera Indonesia memiliki organisasi serikat yang berkoalisi pada Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan dan Umum, dan pekerja yang anggota Serikat Pekerja 550 orang yang terdiri dari 300 pekerja perempuan dan 250 pekerja laki-laki. Ini saya akan menyampaikan tentang perselisihan hubungan industrial sesuai dengan pasal 2 nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, bahwa jenis-jenis perselisihan hubungan industrial meliputi beberapa hal antara lain perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, serta perselisihan pekerja atau buruh perusahaan. Prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilakukan oleh pengurus serikat pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial menggambarkan semangat negara Indonesia untuk membangun sistem penyelesaian hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah, akan tetapi tidak mengenyampingkan nilai-nilai keadilan bagi para pihak dalam menyelesaikan permasalahan hubungan industrial. Yang selanjutnya kesimpulannya, pelaksanaan penyelesaian hubungan di PT Haingnam Sejahtera Indonesia dilakukan menggunakan prosedur pendampingan kasus atau perkara pada tingkat mediasi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Menerima laporan awal dari anggota yang bermasalah, mencari fakta, mengumpulkan bukti-bukti secara lengkap, melakukan kajian perkara melalui peraturan perundang-undangan, perjanjian kerjasama, atau peraturan perusahaan, membuat catatan secara rinci dan analisa secara sistematis, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat di atasnya atau pihak eksternal, membuat perencanaan strategis yang bersifat menguntungkan bagi anggota, mempersiapkan surat kuasa dalam bukti pendukung join yang dibutuhkan.